Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat siang ayah bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini Bu Rista bisa menyapa kembali, bisa menyapa teman-teman di rumah lewat video ini. Hari ini Bu Rista akan melanjutkan tentang yang kemarin. Bu Rista bercerita tentang kebutuhan makan dan minum. Teman-teman kemarin sudah diajak Bu Rista untuk menyebutkan macam-macam makanan, macam-macam minuman, nggih. Hari ini Bu Rista mau mengulangi kembali dengan sedikit menambah cerita-cerita tambahan, nggih. Semoga walaupun kita tidak bisa bertemu langsung karena tadi baru saja ada pengumuman kalau PPKM-nya itu diperpanjang sampai tanggal 30 Agustus, kita belum boleh ketemu Dek sama Pak Presidennya, padahal Bu Rista itu sangat pengen ketemu teman-teman, kita belajar dan bermain bersama di sekolah karena Bu Rista kalau lewat video seperti ini tidak bisa menyapa langsung teman-teman, tidak bisa tanya ke teman-teman, nanti teman-teman juga tidak bisa cerita banyak ke Bu Rista kalau lewat video seperti ini. Semoga lain kali Bu Rista bisa video call teman-teman dengan kondisi teman-teman itu bisa duduk rapi. Kalau Bu Rista bertanya itu bisa dijawab gitu. Kalau yang pengalaman kemarin kan waktu video call banyak yang berhalangan, ada Mas Elang dan Mas Abi itu tidak bisa ikut video call. Yang bisa ikut itu Mas Fadli, Mas Al sama Mbak Denta. Terus karena Mbak Denta baru pertama kali video call bersama teman-teman, belum bisa duduk rapi, nggih. Semoga lain kali kalau Bu Rista video call teman-teman bisa siap, bisa duduk rapi, nanti kita bercerita bersama-sama. Teman-teman mau cerita monggo, mau tanya juga monggo. Bu Rista nanti coba tanya ke teman-teman tentang apa saja yang sudah diberikan Bu Rista lewat video. Coba teman-teman bisa atau tidak, nggih. Sama Pak Presiden belum boleh masuk teman-teman, masih diutus belajar di rumah dulu, nggih. Yang sabar, Bu Rista juga tetap berusaha dan berdoa walaupun kita tidak bisa ketemu tapi kita bisa belajar bersama. Sebelum dimulai Bu Rista bercerita tentang kebutuhan makanan dan minuman, kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Jangan lupa setelah berdoa baca bismillah, dilanjutkan untuk mengucapkan syahadat serta artinya. Kita doa sama-sama, nggih. Mataku melihat rumah Allah, telingaku mendengar suara azan, tanganku kuangkat dan berdoa kepada Allah yang Maha Rahman. Baca bismillah 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Dilanjutkan, nggih. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pinter, baru sekali, diulangi sekali lagi. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terakhir, diulangi yang ketiga kalinya. Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi
bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah kita sudah mengulangi 3 kali membaca bacaan syahadat dan artinya. Semoga diulangi setiap hari ini membuat teman-teman bisa lancar, bisa hafal, walaupun belum terlalu hafal, minimal teman-teman tahu dan bisa mengikutinya. Hari ini Bu Rista akan mengulangi lagi bercerita tentang kebutuhan makan dan minum. Kemarin Bu Rista bercerita kalau kita itu sangat membutuhkan makan dan minum. Kalau tidak makan, kalau tidak minum, kita jadi sakit. Kalau sakit bisa meninggal, nggih. Kalau kita tidak makan selama 3 hari, mungkin kita masih kuat, Dek. Kita masih hidup karena kita terus minum. Tapi kalau kita tidak minum, tidak sampai 3 hari itu kita bisa meninggal, nggih. Karena apa? Di dalam tubuh kita, Dek, di badannya anak-anak, di badannya Bu Rista ini banyak cairan, nggih. Pernah nggak teman-teman mainan terus jatuh kesandung atau kena batu atau kena benda tajam yang lain terus keluar darah dari luka kita, nggih, badan yang tadi jatuh itu tadi. Contoh kalau teman-teman lari terus lututnya berdarah, itu kan keluar cairannya warnanya merah dan itu juga air, Dek. Air tapi yang warnanya merah, namanya darah. Itu mengalir di seluruh tubuhnya anak-anak, di badannya anak-anak. Jadi mulai dari atas kepala sampai bawah ini kaki, itu banyak airnya di badannya anak-anak. Terus kalau anak-anak nggak maem, nggak minum, perutnya nggak ada isinya, nggak ada yang digiling, di dalam perut kita itu ada lambungnya. Lambung itu tugasnya untuk menggiling makanan, Dek, ya. Makanannya itu digiling. Terus kalau ampasnya itu dibuang saat kita BAB pagi hari. Terus peresannya itu masuk mengalir ke dalam tubuh. Anak-anak jadi kuat, jadi bisa berdiri, bisa berkegiatan, lari, lompat, berbicara ini juga butuh tenaga, gitu. Kalau teman-teman tidak makan, teman-teman jadi lemes. Tapi kalau teman-teman tidak minum, ini airnya itu habis. Air di dalam tubuh kita itu habis, terus badannya kering sama seperti tanaman. Kalau tidak disirami kan layu, kering, terus mati. Sama manusia juga seperti itu. Kalau tidak makan, tidak minum, itu badannya jadi kering, lemes, sakit, terus meninggal. Jadi kebutuhan pertamanya anak-anak itu makan dan minum. Kita sebutkan macam-macam makanan itu ada apa saja. Kemarin Bu Rista cerita ada 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama ada nasi, yang kedua ada lauk pauk, yang ketiga ada sayur, yang keempat ada buah, dan yang terakhir ada susu, nggih. Dari 4 sehat 5 sempurna ini ada makanannya dan ada minumannya. Kita sebutkan dulu macam-macam makanan yang anak-anak tahu, yang biasanya dimakan anak-anak. Coba kita sebutkan macam-macam lauk dulu, nggih. Kalau tadi nasi teman-teman sudah tahu, nasi itu warnanya putih, gitu. Sebetulnya ada di nasi yang warnanya merah itu ada. Khusus untuk orang yang sedang program diet, badannya sudah gendut tapi harus tetap makan biar tidak tambah gendut. Caranya gimana? Maem nasi merah, karena nasi merah dan nasi putih itu banyak gulanya itu di nasi putih daripada di nasi merah. Jadi nasi putih itu buat kuat, terus jadi tidak lemes. Bukan berarti kalau nasi merah jadi lemes, tidak. Cuma kalau orang yang sudah gemuk, maem nasi putih tambah gemuk, nggih. Jadi disiasati dengan maem nasi merah. Terus yang kedua tadi lauk pauk. Apa saja lauk pauk yang sering teman-teman maem? Yang pertama kemarin yang digambar ada tahu, ada tempe, ada ikan lele, ikan mujair, ikan nila, gurami, banyak ikan, nggih. Terus ada lagi daging. Daging itu daging sapi, daging kambing, terus ada lagi yang digambar kemarin, ayam goreng. Nah, itu juga lauk. Jadi tahu, tempe, ikan, daging, ayam. Ada lagi teman, telur,
Telurnya macam-macam, bisa telur ayam, telur bebek, telur puyuh. Apalagi teman-teman? Ada lagi? Teman-teman mau telur cicak? Tidak bisa dimakan. Yang bisa dimakan itu 3. Telur ayam, telur kambing kok bertelur. Telur ayam, telur bebek, dan telur puyuh. Itu yang biasanya anak-anak makan. Terus kalau teman-teman sukanya sosis, nugget, banyak macam lauk pauk. Terus selain lauk pauk ada nasi, ada lauk, ada sayur. Kemarin Bu Rista mengenalkan beberapa macam sayur yang pasti teman-teman itu pernah makan. Ada sayur sop, sayur asem, sayur bening, ada lagi soto, apalagi teman-teman, sayur bobor, yang sayur bersantan itu loh nggih. Kalau mamahnya pasti suka sayur terong, tewel, sayur pepaya, banyak teman-teman. Tapi biasanya kalau anak-anak itu yang sering nggih sop, asem, bening, soto, itu yang sering. Terus itu tadi ada nasi, ada lauk, ada sayur, terus buah. Biasanya yang sering untuk pendamping makan itu ada buah apel, buah jeruk, buah semangka, yang lebih sering lagi buah pisang, nggih. Buah yang mudah dicari itu buah pisang, nggih. Vitaminnya banyak, tinggi, jadi itu bisa beberapa buah untuk pendamping makan. Setahu Bu Rista nggih, sebelum makan nasi itu lebih baik makan buah dulu. Makan buah dulu, boleh buah apapun, jeruk, apel atau pisang, itu boleh dimakan dulu. Nanti kalau sudah 10 sampai 15 menit sesudah habis makan buah, baru makan nasi, nggih. Terus yang terakhir susu, nggih. Teman-teman kalau susu itu pasti setiap hari minum susu, apalagi usia anak di kelompok bermain itu belum bisa lepas dari susu. Mungkin ada juga teman-teman itu yang minumnya masih di dot. Bu Rista yang setahu Bu Rista itu Mas Abi, gitu. Coba karena kita sudah sekolah, sudah besar, sudah jadi kakak, gitu. Kalau Mas Abi kan sudah punya adik, belajar minum susunya itu dari gelas. Banyak efeknya teman-teman. Kalau dari dot 1 itu langit-langit mulut kita itu nanti bisa kedorong sama dotnya, dot ujungnya itu loh yang disedot itu. Terus kalau kita ketiduran pas mimik dot karo ngletak nggih, terus ketiduran kan botol dotnya itu masih di dalam mulutnya anak-anak. Nah, itu membuat gigi siapa ya? Ini loh giginya berlubang itu loh teman-teman. Makanya nanti kalau anak-anak sudah lewat usia kelompok bermain, kalau masih sering ngedot, itu pasti ada keluhan sakit gigi. Dari apa? Ya dari susu yang diminum lewat dot tadi. Karena susu kan mengandung gula. Manis toh susu. Nah, kalau terlalu lama di dalam mulut itu pasti menggerogoti giginya anak-anak. Jadi bukan lepas, bukan copot giginya, tapi gigis, hilang pelan-pelan sedikit-sedikit. Kalau nggak gitu berubah warna jadi hitam atau coklat. Teman-teman itu boleh dianjurkan minum susu, tapi kalau sudah besar nggih belajar lewat gelas ya, tidak lewat dot lagi. Ini Bu Rista ada gambar. Nah, kelihatan tidak? Di sini itu ada gambar perempuan atau laki-laki. Di sini pakai rok, berarti itu perempuan. Mbaknya sedang melakukan apa ya? Gambar yang pertama ini ada keran, terus ini ada seperti bak, untuk tempatnya air. Yang keluar dari keran ini kan air. Terus kakak perempuannya ini tangannya gini kan. Ini berarti sedang apa teman-teman? Mbaknya ini sedang cuci tangan, nggih. Kita sebelum makan atau sebelum minum itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Kita tidak tahu kalau dilihat seperti ini loh, gak kotor Bu Rista, tanganku loh bersih, gak ada kotoran hitam-hitam, gak enek coret-corete. Kalau dilihat seperti ini bersih, tapi
Sebetulnya selain tampak depannya bersih ini, di dalam-dalamnya tangan apalagi kuku ini ada kotoran teman-teman. Apalagi teman-teman waktu habis bermain kan nggak tahu di situ ada kuman, ada debu, ada bakteri. Biar makanan yang masuk ke dalam mulut itu bersih, membuat perut kita kenyang, terus badan kita sehat. Alangkah baiknya walaupun makmumnya pakai sendok, tangannya dicuci terlebih dahulu. Di sini sama seperti gambarnya Mbaknya urutan pertama sebelum makan itu cuci tangan. Terus yang kedua, nah tangannya ini diapakan Mbaknya? Kalau tadi seperti ini, gambar kedua itu tangannya seperti ini. Berarti urutan sebelum makan atau sebelum minum, selain cuci tangan kita harus berdoa. Kemarin waktu Bu Rista memberi tugas untuk belajar maem sendiri, ada beberapa teman itu yang kirim videonya sebelum maem itu doa dulu. Pinter gitu. Walaupun belum diajari sama Bu Rista loh, anak-anak sudah bisa baca doa sehari-hari di rumah. Dilanjutkan kalau bisa malah ditambahi doa-doa yang lain nggih. Bu Rista, Bunda itu pengen anak-anak pintar berdoa. Sebelum melakukan apapun pasti berdoa dulu. Teman-teman sudah bisa toh doa sebelum makan? Pasti sudah bisa, Bu Rista yakin. Cuma kalau Bu Rista tanya mungkin malu. Tapi sebetulnya Bu Rista tahu kalau anak-anak itu sudah bisa. Jadi urutan yang pertama sebelum maam tadi cuci tangan, yang kedua berdoa. Nah, kalau biasanya Bu Rista mengajak teman-teman berdoa itu sebelum belajar agar yang kita pelajari bermanfaat, bisa membuat kita pintar. Kalau makan, sebelum makan itu berdoa dulu, biar makanan yang kita makan itu juga bermanfaat untuk tubuh kita, membuat kita kenyang, membuat kita sehat, nggih. Pinter. Yang selanjutnya, nah, habis maem berdoa. Kebalik, sebelum makan berdoa. Terus maem sampai habis, sesudah habis jangan kok kayak di warung, teman-teman. Kalau kita beli maem di warung atau di rumah makan, habis makan piringnya sudah ditinggal di atas meja, kita bayar terus pulang. Kalau kita di rumah habis maem jangan disamakan seperti di warung, diberesi sendiri. Kalau kita belum bisa bantu cuci piring, minimal kita bisa membantu Bunda untuk merapikan alat makan kita sesudah digunakan untuk makan, dibawa ke dapur, diletakkan di meja dapur, atau kalau memang ada wastafel untuk tempat cuci piring langsung diletakkan di atas itu gitu. Nanti yang cuci piring biar Bunda atau Ayah kalau teman-teman belum bisa, tapi minimal teman-teman itu sudah membantu Bunda dan Ayah di rumah. Nanti kalau anak-anak habis maem diletakkan di atas piring terus anak-anak langsung main. Terus siapa yang membereskan piring itu? Pasti Bunda. Kasihan, Bunda sudah masak, sudah menyiapkan, sudah mengambilkan, kadang-kadang masih nyuapi. Masa iya habis makan terus piringnya ditinggal? Kasihan nggih, Bunda sudah kerja, sudah melakukan kegiatan di rumah, masih menemani teman-teman belajar. Masa pekerjaan yang habis teman-teman pakai tidak dibereskan sendiri. Nanti dicoba di rumah belajar. Kalau habis maem, Bun aku gak tak bantu. Piringku tak bawa ke dapur, nanti minta tolong dicucikan ya Bun, aku belum bisa cuci piring. Nah, itu sudah membantu Bunda. Bunda pasti senang, nggih. Apa yang diceritakan Bu Rista di sekolah, coba dipraktekkan juga di rumah. Bu Rista kan tidak pernah datang ke rumah anak-anak. Bu Rista nggak tahu di rumah itu seperti apa, tapi Bu Rista yakin kalau anak-anak melihat video dari Bu Rista ini, kita sama-sama belajar. Bu Rista juga mengajak anak-anak melaksanakan. Yang menilai siapa? Bunda. Nanti Bunda cerita ke Bu Rista, iya Bu Rista, Mas Abi kalau di rumah gini. Mas Al kalau di rumah mau kok. Terus Mas Fadli, Mas Elang sama Mbak Denta juga pinter di rumah bantuin saya. Kalau gitu kan Bu Rista tahu kalau anak-anak di rumah itu benar-benar membantu Bunda dan Ayah. Semangat nggih. Apapun yang dikerjakan anak-anak itu sama dengan belajar. Jadi belajar itu tidak harus duduk di depan meja itu ada buku, pegang pensil, nulis. Itu belajar. Tapi kita belajar tidak hanya menulis, mewarna,
menyanyi atau bermain yang lain, kita membantu bunda, kita berdoa, kita sholat berjamaah, itu juga termasuk belajar. Jadi teman-teman semangat, walaupun tidak ketemu Bu Rista, banyak bu gurunya, ayah jadi pak guru, bunda jadi bu guru, kalau ada nenek, ada saudara yang lain itu juga bu guru, cuma posisinya berbeda. Sekarang di rumah, kalau bu guru yang beneran itu di sekolah, nggih. Tapi guru pertama anak-anak itu ibu atau bunda. Jadi sama saja, Bu Rista sama bunda itu sama, nggih. Itu tadi sedikit cerita dari Bu Rista tentang makanan dan minuman. Kalau kemarin kan disebutkan apa saja macamnya. Sekarang Bu Rista ditambahi lagi bercerita tentang tata cara maem gitu. Sebelumnya itu harus melakukan apa, saat makan seperti apa, sesudah makan harus melakukan apa. Jadi kita setiap hari belajar pasti ada pelajaran yang ditambah sama Bu Rista. Jadi jangan sampai bosan lihat video dari Bu Rista, nggih. Bu Rista pengen anak-anak bisa, Bu Rista bisa, terus bunda dan ayah senang. Soalnya teman-teman itu semangat sekolahnya, terus rajin belajarnya walaupun tidak berangkat ke sekolah, nggih. Hari ini Bu Rista mau mengajak teman-teman belajar. Kalau kemarin belajar menggunting sesuai garis lurus sama menebali huruf A. Di sini Bu Rista punya alat dan bahan untuk belajar yang disiapkan. Pertama, Bu Rista siapkan piring, terus ada malam atau plastisin, nggih. Terus ada kertas yang sudah digambari sama Bu Rista. Ada gambar apa teman-teman masih ingat? Lingkaran, segi 4 dan segi 3. Nanti minta tolong bunda untuk menggambarkan bentuk ini, lingkaran, segi 4 dan segi 3 ini di buku gambar, oke? Nanti menggambarnya di buku gambar, tidak di kertas seperti ini, biar nanti teman-teman hasil karyanya itu terkumpul jadi satu, tidak berserakan. Nah, di sini loh. Ini buku gambarnya anak-anak. Nanti minta tolong bunda menggambarnya itu di sini, di dalamnya buku gambar. Menggambar bentuk segitiga, segi 4 dan lingkaran. Selain ada gambar segitiga, segi 4 dan lingkaran, di sini Bu Rista menyiapkan spidol. Kira-kira mau main apa nggih? Mau belajar apa? Sebelum Bu Rista kasih contoh, kita baca doa dulu nggih biar bermain dan belajar kita hari ini lancar. Terus anak-anak mengerjakan tugasnya itu sampai tuntas, tidak cuma setengah. Nggih. Kemarin Bu Rista lihat ada beberapa hasil belajarnya itu yang belum maksimal. Contoh, menebali masih ada yang dicoret-coret, terus menggunting ada yang kurang betul. Tidak apa-apa, baru sekali belajar. Nanti kalau lama-lama sering dikerjakan, sering dilakukan, nanti pasti bisa, pasti pinter, nggih. Sebelum belajar dan bermain, kita baca doa terlebih dahulu. Bersiap doa, siap. Baca bismillah 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Pinter. Yang pertama, Bu Rista ini piring, ini ada malam. Tadi kan Bu Rista menyebutkan kalau macam-macam makanan itu ada sate, soto, bakso, mie, nasi pecel, apalagi teman-teman, ayam geprek, gitu, ayam goreng, banyak menu makanan. Di sini Bu Rista mau mengajak teman-teman membuat mie bakso, gitu. Loh, apa bisa Bu Rista bikin mie bakso dari malam? Ya tidak sama persis, cuma kita berusaha untuk membuat sama seperti yang aslinya. Jadi kita mau membuat mie dan membuat baksonya, oke? Kita ambil satu, boleh terserah mau milih warna yang apa. Di sini Bu Rista ada 3 warna. Yang pertama ada green hijau, terus yellow kuning, sama pink merah muda. Bu Rista mau bebas nggih, ambil satu yang warna kuning, terus mie kan panjang, terus gesek sampai panjang teman-teman. Nah, ininya lagi yang banyak.
ambil sedikit. Kalau sebetulnya yang baik itu dari tangan ke tangan nggih belajarnya. Tangan kanan dan tangan kiri digunakan. Ada beberapa teman-teman itu seperti ini. Di meja, kalau nggak gitu di lantai gini. Lah yang belajar lah mejanya, biar tangannya ini jadi lemes, pakai tangan, nggih. Nggak apa-apa, tidak sama persis seperti Burista karena teman-teman kan belajar. Burista juga belajar. Kasih contohnya pasti tidak sama. Baru dapat 3. Nah, ini panjang-panjang. Terus sampai habis. Kan biasanya kalau anak-anak itu beli mie atau buat mie di rumah kan panjang-panjangnya buahnya. Karena ini kita itu membuat contohnya, nggih. Buat replika dari mie, jadi nggak usah banyak-banyak, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu caranya bermainnya seperti apa. Terus kalau ditanya bunda atau ditanya nenek atau kakek, buat apa dek? Jawabnya gimana? Aku tadi lo diajak Burista bikin mie sama pentol, ya, sama bakso. Nah, sedikit lagi, nanti mie-nya selesai. Teman-teman di rumah minta tolong bunda sama ayah. Saat teman-teman belajar seperti ini, ada yang diarahkan sama bunda, harus mau. Terus kalau di video pun juga harus mau. Jadi Burista tahu caranya belajar anak-anak di rumah. Kalau anak-anak hanya kirim foto saja atau video, kan Burista nggak tahu itu yang mengerjakan siapa. Okay? Jadi ini mie-nya. Terus mau lauk bakso. Bakso itu bentuknya apa teman-teman? Bulat. Kalau tadi seperti ini, dipilin seperti ini, tarik ke depan belakang, sekarang diputer. Nah, gini. Nah, ini telur puyuh, bukan telur ayam. Besar-besar nih telur ayam. Oh, nggak kelihatan kalau pink, bisa pakai yang hijau aja. Biar kelihatan, karena piringnya kan sudah warna pink. Nanti anak-anak tidak bisa melihat perbedaan. Nah, lagi. Beli mie 5.000, nanti dapat pentolnya berapa, nggih? Nah, terus satu lagi terakhir. Selesai. Ini mie baksonya Burista. Jangan lupa kalau sudah jadi hasil karyanya dipegang, terus minta tolong ayah sama bunda untuk membuat foto di video atau di foto. Terus pegang piringnya, diperlihatkan ke kamera sambil senyum. Oke, kalau sudah dipinggirkan. Ganti tugas yang kedua. Tadi tugas pertama kan membuat mie bakso. Tugas yang kedua, di sini ada bentuk lingkaran, segitiga dan segi 4. Burista akan mengajak anak-anak untuk membuat garis tegak. Garisnya dari atas ke bawah, seret lurus atau berdiri seperti ini. Dari spidol, ya. Boleh milih atau boleh ganti spidol berulang kali. Di sini ada banyak warna. Kasih contoh nggih, Burista mau ambil yang warna red. Red apa teman-teman? Red merah. Pertama, ini digaris ke bawah. Seret. Bisa? Kelihatan tidak? Nah, lagi nggih. Seret. Ini garis tegak. Tegak itu dari atas ke bawah, lurus berdiri. Nih. Kelihatan teman-teman, dilanjutkan sampai selesai sama Burista. Kalau mau ganti boleh. Aku pengen ganti Bu. Aku habis merah jadi green, hijau. Boleh warna-warni di dalamnya. Tapi ya jangan satu ganti lagi. Sebetulnya boleh, tapi anak-anak malah lama belajarnya. Nanti kalau lama bosan, akhirnya aku capek, terus tidak selesai. Burista ganti yang warna oranye, ganti yang bentuk segitiga.